Baik, pemirsa, kembali lagi dengan kami di kanal YouTube satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Pada hari Senin 12 Desember 2022 untuk mengulas berita menarik tentang refleksi penegakan HAM di Indonesia untuk tahun 2022 yang dilakukan oleh Komnas HAM. Komisi Hak Asasi Manusia menggelar refleksi pelaksanaan HAM dalam memperingati Hari HAM Sedunia tahun 2022. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita minum air putih dulu biar tetap sehat dan segar. Pemirsa, dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang jatuh pada hari Sabtu tanggal 10 Desember setiap tahun, Komnas HAM menyampaikan refleksi penegakan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2020. Dalam paparannya pada saat konferensi pers pada Sabtu 10 Desember 2022, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro mengatakan bahwa selama tahun 2022 ada 6 isu prioritas yang berkenaan dengan penegakan HAM di Indonesia, yaitu pertama terkait dengan persoalan HAM berat di Indonesia, kedua terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diproyeksikan berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga, terkait dengan kebijakan dan program pembangunan. Lalu keempat, terkait dengan konflik agraria dan sumber daya alam. Tentunya konflik agraria dan sumber daya alam ini merupakan persoalan yang sangat berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM setiap warga negara di dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara di bidang agraria dan juga erat kaitannya dengan sumber daya alam yang terkandung di bumi kita sendiri. Lalu yang kelima terkait dengan reformasi kepolisian yang dari waktu ke waktu sejak reformasi kepolisian, termasuk isu-isu yang melibatkan institusi Polri, merupakan hal yang sangat esensial. Perlu dilakukan reformasi terhadap institusi kepolisian di dalam menjalankan fungsi dan perannya. Lalu keenam terkait dengan situasi HAM di bumi Papua. Pemirsa, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro mengatakan ke-6 poin yang menjadi isu prioritas dalam penegakan HAM sepanjang tahun 2022 sebagai bahan refleksi penegakan HAM di masa yang akan datang disusun berdasarkan catatan Komnas HAM yang berasal dari adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat dan dari pihak-pihak yang terkait yang merasakan dan mengalami hak asasi manusianya terganggu hingga berlanjut pada tahap penyelidikan dan pemantauan yang dilakukan oleh Komnas HAM itu sendiri. Sigiro mengatakan serta pengamatan dan juga penelitian, kajian dan perhatian Komnas HAM terhadap isu-isu yang penting yang berkembang di tengah masyarakat maupun yang berkembang di dalam diskursus kebijakan pembangunan peraturan perundang-undangan Indonesia selama kurun waktu tahun 2022, kata Nova Sigiro. Pemirsa yang kami cintai dan banggakan, lebih lanjut Ketua Komnas HAM Nova Sigiro dalam refleksinya mengatakan berkaitan dengan hal-hal yang telah dilakukan oleh Komnas HAM selama tahun 2022 ini,
Adnike mengemukakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komnas HAM yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Komnas HAM adalah selalu mengedepankan dua aspek, yaitu aspek pemajuan HAM dan aspek penegakan hak asasi manusia. Pemirsa, mengenai pengertian HAM diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Komnas HAM yang mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya pemirsa, sedangkan pengertian Komnas HAM diatur di dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Selanjutnya, mengenai pemajuan HAM di Indonesia, Ketua Komnas HAM Sigiro mengatakan bahwa dalam aspek pemajuan kami ingin berbagi mengenai perubahan atau kemunculan serta perbaikan maupun tantangan-tantangan dalam upaya mengarus utamakan HAM, kata Sigiro. Sementara pada aspek penegakan, Adnike Sigiro mengaku Komnas HAM telah banyak melakukan upaya untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dan korban pelanggaran HAM dan juga upaya-upaya untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat selama tahun 2022, kata Adnike Sigiro yang menjelaskan berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Komnas HAM itu sendiri dalam memajukan penegakan HAM di Indonesia. Pemirsa, dalam keterangan pers Komnas HAM nomor 046/HM.00 angka Romawi 12/2022 tanggal 10 Desember memuat adanya langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Komnas HAM berkaitan dengan 6 isu prioritas pada tahun 2022 tersebut, yaitu mengatakan bahwa atas berbagai catatan tersebut di atas, Komnas HAM merekomendasikan sebagai berikut. Terkait dengan persoalan pelanggaran HAM berat, yang ke-1, pemerintah agar memperkuat dukungan terhadap proses penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui mekanisme judisial berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM dengan memperhatikan berbagai aspek agar pengadilan dapat berjalan untuk mewujudkan keadilan dan pemulihan bagi korban. Lalu yang kedua, terkait dengan persoalan pelanggaran HAM berat, dikatakan bahwa Kejaksaan Agung untuk bekerja sama dengan Komnas HAM untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang telah dilakukan oleh Komnas HAM. Lalu yang ketiga, TPP HAM non-yudisial untuk melaksanakan tugasnya untuk mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan merekomendasikan pemulihan yang konkret dan bermartabat bagi korban pelanggaran HAM yang dikategorikan pelanggaran HAM berat. Lalu Komnas HAM merekomendasikan terkait dengan KUHP yang baru saja disahkan. Pertama, dikatakan agar pemerintah memastikan pembentukan peraturan pemerintah turunan dari KUHP tidak mengurangi kewenangan Komnas HAM dalam penyelidikan pelanggaran HAM yang
dikategorikan pelanggaran HAM berat. Kedua, pemerintah agar memastikan bahwa peraturan pemerintah turunan dari KUHP yang baru saja disahkan memberikan petunjuk yang pasti untuk mencegah tafsir bermasalah terhadap pasal-pasal yang berpotensi melanggar HAM. Lalu ketiga, Komnas HAM akan mengawal proses penyusunan KUHP dan mendorong masyarakat sipil untuk melakukan upaya-upaya kolektif melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan yang ketiga ini, pemirsa, Komnas HAM telah memberikan perhatian khusus perlunya dilakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena sesuai dengan KUHP yang baru saja tentu perlu disesuaikan terhadap peraturan-peraturan yang lain, yaitu dalam hal ini KUHP yang menjadi hukum acara, menjadi syarat formal yang harus dipedomani dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana baik di kepolisian maupun di kejaksaan dan juga tentunya di pengadilan. Lalu terkait dengan pemajuan HAM dalam kebijakan dan program pembangunan terhadap kelompok rentan, minoritas dan marginal, Komnas HAM merekomendasikan 1. Pemerintah agar memperkuat pengaruh utamaan HAM bagi kelompok rentan, minoritas dan marginal, diantaranya penyandang disabilitas, pekerja migran, perempuan, pekerja rumah tangga, anak, lansia, dan masyarakat adat, dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak mereka secara serius, mengambil langkah-langkah strategis dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Kedua, pemerintah dan DPR agar mempercepat ratifikasi sejumlah instrumen HAM internasional, antara lain OPCAT, Konvensi ILO 188, Konvensi ILO 189, dan pembahasan dan pengesahan RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Lalu yang berikutnya, Komnas HAM merekomendasikan terkait konflik agraria dan sumber daya alam supaya dilakukan langkah-langkah, yaitu pemerintah agar mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam persoalan agraria dan sumber daya alam dengan memperbaiki tata kelola agraria di dalam Kementerian ATR dan BPN, Kementerian LHK, Kementerian BUMN, dan Kementerian lembaga negara terkait lainnya, dan mengambil langkah serta kebijakan penanganan dugaan pelanggaran atas hak ruang hidup terkait praktik bisnis dan korporasi. Lalu Komnas HAM merekomendasikan terkait dengan reformasi kepolisian Republik Indonesia dengan mengetengahkan supaya kepolisian Republik Indonesia untuk melanjutkan dan memprioritaskan agenda reformasi kepolisian untuk memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas agar pelaksanaan tugas kepolisian Republik Indonesia semakin mengedepankan pendekatan HAM dalam pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat. Tentunya rekomendasi ini adalah sangat beralasan. Kita tahu bersama bahwa kepolisian yang mempunyai kewenangan penuh dalam penyelidikan dan penyidikan adanya dugaan tindak pidana hingga disidangkannya ke pengadilan suatu perkara hanya dilakukan oleh pihak kepolisian tanpa adanya pengawasan yang konstruktif guna mengantisipasi terjadinya detournement de pouvoir atau penyalahgunaan kewenangan kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik dalam melakukan penyidikan, menetapkan tersangka, membebaskan tersangka, menerapkan pasal. Nah, tentunya ini merupakan catatan penting sehingga beralasan untuk perlunya dilakukan perubahan terhadap KUHP maupun terhadap Undang-Undang Kepolisian itu sendiri, karena memang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, perkembangan di tengah masyarakat. Lalu Komnas HAM juga merekomendasikan terkait dengan situasi HAM di bumi Papua. Pertama, pemerintah dan TNI Polri
kelompok bersenjata lainnya dan semua pihak agar menghentikan kekerasan di tanah Papua. 2. Pemerintah agar memproses hukum para pelaku kekerasan secara adil dan transparan. 3. Mengajak semua pihak termasuk kelompok dan organisasi sosial keagamaan untuk mendorong dialog damai dalam penyelesaian konflik di Papua. Pemirsa yang budiman, lebih lanjut kami, karena ini adalah merupakan refleksi peringatan HAM sedunia yang dilakukan sekali dalam setahun, lebih lanjut kita akan mendengarkan bagaimana situasi dan refleksi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di Indonesia selama setahun 2022, mulai Januari hingga Desember. Lalu kami menyampaikan bahwa terkait dengan pengertian Komnas HAM yang diatur di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang HAM berbunyi, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian membatasi dan atau mencabut hak-hak manusia, hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pemirsa yang kami cintai dan kami banggakan, dari meja redaksi satukanmedia.com secara singkat kami mengetengahkan mengenai catatan penegakan dan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia sepanjang tahun 2022 yang dihimpun dari berbagai media, diantaranya Kompas.com, Suara.com, dan Satukanindonesia.com. Sedikitnya yang menarik perhatian publik dan menjadi sorotan adalah terkait dengan pertama, kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat pada Januari 2022. Penjara atau kerangkeng manusia ditemukan di rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara, yaitu Bupati Rencana Peranginangin. Kerangkeng tersebut ditemukan saat sang bupati terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas temuan ini, polisi pun mendatangi dan mendapatkan informasi bahwa kerangkeng manusia yang dilakukan oleh Bupati Langkat merupakan tempat rehabilitasi narkotika. Akan tetapi belum ada izin sebagai tempat rehabilitasi narkoba yang dilakukan oleh Bupati Langkat tersebut. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM menunjukkan keterlibatan oknum TNI Polri dalam tindak penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan yang merendahkan martabat para penghuni kerangkeng. Selama didirikan sejak tahun 2012 oleh Bupati Langkat, Peranginangin, ada 6 orang yang meninggal di dalam kerangkeng tersebut. Ini tentunya masih segar dalam ingatan kita betapa hebohnya adanya kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Rencana Peranginangin. Lalu kami menyoroti yang kedua, adanya kekerasan yang dilakukan oleh aparat di Wadas. Tindakan tersebut yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 8 Februari 2022. Permasalahan ini berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam hal proses pengukuran lahan milik warga untuk keperluan pembangunan batu andesit di desa tersebut. Kita tahu bersama penggunaan batu andesit itu digunakan untuk proyek pembangunan bendungan bener di wilayah tersebut.
Kericuhan ini menurut catatan Komnas HAM menemukan bahwa sejumlah warga ditendang dan dipukul, diintimidasi. Tidak hanya itu, puluhan warga juga ditangkap dan ditahan polisi yang diduga secara melawan hukum, tentunya melanggar hak asasi hidup orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Akibat kejadian tersebut, warga mengalami trauma, dan tentunya pasca kejadian peristiwa itu beberapa orang bahkan tidak berani pulang ke rumah dan bersembunyi di hutan karena ketakutan akibat perlakuan yang dilakukan oleh aparat di dalam peristiwa lokasi Wadas tersebut. Lalu yang ketiga, catatan kami, adanya penyiksaan yang dilakukan oleh Polri dan TNI dalam catatan Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menemukan masih banyak kasus penyiksaan dilakukan oleh aparat keamanan. Dalam catatan Kontras, selama periode Juni 2021 hingga Mei 2022, ini yang dimuat oleh Kompas.com, setidak-tidaknya terdapat 50 kasus penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat harkat manusia yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh aparat. Tidak menutup kemungkinan jumlah kasus real di lapangan lebih besar dari yang sudah ditemukan oleh Kontras tersebut. Demikian ulasan yang dimuat di dalam Kompas.com. Dalam catatan Kontras, sebanyak 50 kasus penyiksaan yang tercatat, kepolisian masih menjadi aktor utama dalam kasus-kasus penyiksaan, yaitu Kontras menguraikan sebanyak 31 kasus, dilanjutkan dengan pelibatan TNI dengan 13 kasus, dan sebanyak 13 sipir penjara, melibatkan sipir penjara sebanyak 6 kasus. Dari sejumlah kasus penyiksaan tersebut telah menimbulkan sebanyak 144 kasus dengan rincian 126 korban luka-luka dan 18 orang tewas. Salah satu yang menarik perhatian publik adalah kasus dugaan penyiksaan menyebabkan matinya Ferdi Nikolaus Siagian yang merupakan tahanan Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yang tewas pada tanggal 13 Januari 2022. Komnas HAM menemukan indikasi kuat pelanggaran HAM berupa hak untuk hidup, bebas dari intimidasi, bebas dari penyiksaan, bebas dari perlakuan tidak manusiawi, penghukuman yang kejam dan merendahkan martabat hak untuk memperoleh keadilan serta hak atas kesehatan. Dalam catatan Kontras tersebut diduga Freddy mengalami serangkaian tindakan kekerasan yang begitu keji, yang mengakibatkan luka-luka hingga membuat dia meninggal. Komnas HAM juga menyebutkan telah terjadi tindak pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap Freddy Siagian. Lalu keempat, kasus mutilasi 4 warga sipil di Mimika. Tentunya di Mimika ditemukan adanya potongan jenazah dari 4 orang korban di bumi Papua yang cukup menghebohkan masyarakat pada akhir Agustus 2022 yang silam. Dalam penyelidikan, pelaku mutilasi merupakan 6 orang prajurit TNI dan 4 warga sipil. Para pelaku diduga memiliki bisnis bersama dengan pengepul solar. Dalam catatan beberapa media, Komnas HAM menyatakan tindakan para pelaku telah melukai nurani dan merendahkan martabat manusia.
berdasarkan temuan awal, Komnas HAM menyatakan pembunuhan tersebut sebagai pembunuhan berencana. Selain itu juga Komnas HAM menemukan adanya senjata rakitan yang dimiliki oleh salah satu pelaku yang berasal dari unsur TNI. Atas temuan tersebut, Komnas HAM meminta Panglima TNI pada saat itu, Panglima TNI Jenderal Andika, supaya memecat dan menghukum anggota prajurit TNI yang terlibat di dalam pembunuhan warga sipil tersebut. Lalu yang berikutnya yang tidak kalah menariknya, setelah pembunuhan di Mimika, adanya penolakan dari warga terhadap pendirian rumah ibadah umat Kristiani di Cilegon. Menurut keterangan panitia pembangunan HKBP Maranatha Cilegon, yaitu Jamister Simanulang, mengatakan sekelompok warga yang tidak jelas domisilinya melakukan penggalangan tanda tangan untuk menolak pendirian rumah ibadah HKBP Maranatha Cilegon, termasuk di dalamnya Wali Kota Cilegon Heldi Agustian ikut menandatangani untuk melarang berdirinya rumah ibadah HKBP Maranatha Cilegon yang terletak di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon pada September 2022 yang baru saja lalu. Menurut Jamister, salah satu panitia yang merupakan salah satu panitia pembangunan, bahwa kepemilikan HKBP Maranatha Cilegon atas tanah yang diajukan pendiriannya kepada Wali Kota Cilegon adalah merupakan tanah milik dari HKBP Maranatha Cilegon yang telah diukur dan telah mendapat persetujuan penggunaan tanah tersebut untuk didirikan sebagai rumah ibadah untuk gereja HKBP Maranatha Cilegon dari Wali Kota Cilegon pada masa itu, yaitu Wali Kota TB Aad Syafaat. Menurut Jamister, bahwa tanah tersebut merupakan tanah ruslah dengan PT Nusaraya Putra Mandiri yang telah mereka miliki dan mereka dapatkan status penggunaan tanah tersebut dari Wali Kota dari Wali Kota Cilegon TB Aad Syafaat pada beberapa tahun yang silam, yaitu sejak 2004. Jamister mengatakan, kami sangat merasa kecewa sebagai warga negara Indonesia yang juga merupakan warga Cilegon, yang seharusnya Wali Kota Cilegon Heldi Agustian berdiri di tengah-tengah kepentingan masyarakat, bukan berpihak pada salah satu golongan. Akan tetapi dalam peristiwa tersebut Wali Kota Cilegon telah berpihak dan ikut menandatangani penolakan berdirinya rumah ibadah HKBP Maranatha Cilegon, kata Jamister kepada suara.com. Menurut Jamister, pada tahun 2004 penukaran tanah dari PT Nusaraya Putra Mandiri kepada HKBP Maranatha Cilegon dilakukan dan difasilitasi oleh Pemkot Cilegon di bawah kepemimpinan Wali Kota Cilegon saat itu TB Aad Syafaat. Dalam pernyataan Jamister yang dimuat oleh suara.com mengatakan bahwa melalui keputusan Wali Kota Cilegon Aad Syafaat, kami menerima dengan persetujuan bahwa tanah itu bisa dibangun rumah ibadah, yaitu gereja bekasnya. Jamister juga mengungkapkan bahwa HKBP Maranatha Cilegon juga telah mendapatkan dukungan dari Lurah Gerem
Rahmadi pada masa itu. Kami tidak diberikan alasan yang tepat, padahal sudah mendapatkan 70 dukungan dari warga setempat. Itu mungkin bisa langsung ditanyakan kepada pihak kelurahan, kenapa tidak diberikan validasi terhadap persyaratan dukungan yang telah diberikan oleh warga Grep tersebut. Pemirsa, kelompok anti umat Kristiani dan anti kebinakaan itu mendasarkan penolakannya pada keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang tahun 1975 yang lalu, yaitu surat keputusan Bupati nomor 189 /HUK/SK/1975 tertanggal 20 Maret 1975 tentang penutupan gereja tempat jemaah bagi agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang. Inilah Bapak Ibu sekalian pemirsa yang menjadi dasar warga untuk menggalang tanda tangan menolak pendirian rumah ibadah bagi HKBP Cilegon di HKBP Maranatha di Cilegon pada Agustus hingga September 2022 yang silam. Lalu selanjutnya untuk menengahi dan menyelesaikan permasalahan penolakan pendirian rumah ibadah bagi HKBP Maranatha Cilegon tersebut, Menteri Agama Republik Indonesia Haji Yakut Kholil Kumas langsung turun tangan untuk mencoba menyelesaikan dan menengahinya. Namun hingga sekarang kepastian pendirian rumah ibadah HKBP Maranatha Cilegon tersebut belum jelas dan masih harus berjuang. Lalu yang keenam, catatan redaksi satukanindonesia.com berkaitan dengan penembakan Brigadir Joshua oleh Irjen Verdi Sambo yang dilakukan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada tanggal 8 Juli 2022 yang secara nyata-nyata telah menarik perhatian publik baik nasional maupun internasional. Dalam peristiwa tersebut, Komnas HAM ikut terlibat melakukan penyelidikan. Hasil dan rekomendasi Komnas HAM menyatakan Sambo telah melakukan pelanggaran HAM berupa penghilangan hak untuk hidup dan hak untuk memperoleh keadilan bagi Brigadir Nofriansah Yosua. Selanjutnya pemirsa, yang terakhir adalah aksi sekelompok warga yang mengatasnamakan ormas tertentu sedang mencabut dan merusak label yang bertuliskan bantuan dari sebuah gereja yang ada di Cianjur yang terjadi di bulan lalu. Bapak Ibu pemirsa satukanindonesia.com yang kami banggakan, tentunya ini masih hangat di dalam ingatan kita. Perbuatan ini tentunya ini sangat mencoreng toleransi dan semangat kebersamaan kita di dalam hidup berbangsa dan bernegara yang multi etnis, multi agama. Nah, tentunya ini mencederai semangat kebebasan beragama, mencederai semangat toleransi. Sekelompok orang mengatasnamakan ormas tertentu membongkar label sebuah gereja yang ada di tenda yang didirikan di sekitar korban bencana Cianjur. Terhadap kejadian tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan tanggapan dan tentunya sebagai kepala daerah memberikan sebuah respon yang positif terhadap pihak-pihak yang merasa terganggu, yang merasa hak-haknya tidak terlindungi, yaitu warga gereja, sekelompok dari sebuah gereja yang memberikan bantuan dengan membuat label lalu dirusak. Gubernur Jawa Barat memberikan
tanggapan dan menyatakan bahwa Gubernur Jawa Barat sangat menyesalkan perbuatan tersebut. Orang nomor 1 di Jawa Barat itu mengunggah di dalam Instagramnya mengatakan sangat disesalkan dan tidak boleh terulang lagi. Nah, itu kata Ridwan Kamil dalam Instagram pribadinya. Lebih lanjut, Gubernur Jawa Barat mengatakan bencana ini datang tidak dipilih-pilih dan pastinya mendampingi semua orang, semua pihak dan semua golongan di Cianjur tercinta ini boleh saja dilakukan. Dalam artian Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan sekelompok orang yang merusak label gereja di tenda bantuan terhadap korban bencana Cianjur itu disesalkan oleh Gubernur Jawa Barat. Hal itu tidak perlu terjadi karena yang namanya juga bantuan dari siapapun terhadap korban sebagai bentuk aksi kemanusiaan, respons sosial adalah lumrah, tidak wajar, tidak patut kita membatasi bantuan dari pihak manapun terhadap korban. Tentunya termasuk dalam hal ini gereja yang membuat tenda di lingkungan Cianjur akibat bencana, membuat tenda lalu dirusak oleh sekelompok orang mengatasnamakan ormas. Ini tentunya sangat melukai dan mencederai rasa persaudaraan kita, semangat toleransi kita dalam berbangsa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ridwan Kamil mengatakan semua golongan atau kelompok bisa saja memberikan bantuan apapun keyakinannya atau agamanya adalah sah-sah saja memberikan bantuan. Perusakan terhadap spanduk dan baliho yang dilakukan oleh sekelompok orang merupakan perbuatan mencederai semangat toleransi dan kebebasan dalam berkeyakinan. Pemirsa, sebentar karena ini merupakan refleksi setahun tentang penegakan HAM di Indonesia dalam memperingati Hari HAM Sedunia, yaitu yang jatuh pada setiap tanggal 10 Desember. Minum dulu sejenak biar tetap segar dan sehat. Pemirsa, kita cukupkan ulasan berita kita hari ini Senin 12 Desember 2022 mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menggelar refleksi pelaksanaan HAM dalam memperingati Hari HAM Sedunia tahun 2020. Salam sehat, tetap semangat, salam persatuan, satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Terima kasih. Sebelum berakhir, minum air putih dulu pemirsa, biar tetap segar dan sehat. Terima kasih.